Oke, baik. Ya, silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih. Eh, yang saya hormati anggota Dewan Guru Besar yang saya lihat sudah hadir di acara Bincang Sore bersama FEB UI di sore hari ini dan juga segenap pimpinan fakultas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Ya. Saya ucapkan semoga Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini secara daring semuanya berada dalam kondisi yang sehat selalu dan juga selamat menantikan waktu berbuka puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Selamat datang saya ucapkan di Bincang Sore bersama FEB UI edisi pertama yang nantinya akan juga diikuti oleh acara-acara serupa dengan topik yang berbeda-beda di mana seluruhnya terkait dengan COVID-19. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Arif dari Departemen Manajemen dan saya bertindak sebagai moderator pada sore hari ini. Bisa saya informasikan sedikit bahwa acara ini diselenggarakan oleh unit yang berada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yaitu Lembaga Manajemen, UKM Center, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, Lembaga Demografi, Pusat Pengembangan Akuntansi, dan juga LPEM. Bincang sore pertama ini akan menghadirkan pembicara Dr. Willem Makaliwe yang merupakan Kepala Lembaga Manajemen beserta juga dengan tim. Dengan topik pada sore hari ini adalah COVID-19, implikasi pada proses bisnis dan kapasitas BUMN. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini pastinya tertarik dengan isu ini dan kalau misalnya kita sudah pernah membaca berita-berita di media baik media cetak maupun media online, mungkin yang paling sering didengar itu adalah dampak dari COVID-19 terhadap BUMN. Dan juga kalau kita lihat dari berita-berita yang banyak diberitakan itu adalah bahwa direksi dan komisaris BUMN tidak mendapatkan THR, mungkin itu yang paling sering dilihat ya kalau kita lihat dari berita-berita online. Namun pada hari ini Pak Willem dan tim dari Lembaga Manajemen akan memaparkan secara lebih komprehensif mengenai implikasi pada proses mengenai dampak dari COVID-19 ini dan implikasinya pada proses bisnis dan kapasitas BUMN secara lebih komprehensif. Sebelum masuk ke inti acara, saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu kepada Ibu PJ Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Ibu Dr. Beta Yulianita Gitahari, untuk dapat menyampaikan sambutannya dan juga mungkin bisa menjelaskan mengenai rangkaian acara yang akan berlangsung selama beberapa minggu ke depan. Saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa sambil menunggu waktu buka, kita mendengarkan Bincang Sore bersama FEB. Selamat datang di acara Bincang Sore bersama FEB. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dalam acara ini. Bincang Sore pada hari ini diinisiasi dari pemikiran apa yang bisa disumbangkan oleh FEB UI di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana kita semua stay at home, di mana kita semua menjaga jarak, di mana kita semua melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita lakukan, gitu ya. Semua kita kerjakan dari rumah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat atau kita dengar gitu ya, mungkin di dalam konteks pendidikan tinggi yang telah banyak berkontribusi konkret gitu ya, dalam arti yang ada di dalam garda depan untuk urusan COVID ini tentu adalah teman-teman dari ilmu kesehatan, para dokter, para perawat, ya, dan para medis yang lain, juga pengembangan tentang alat ya yang bisa membantu penyembuhan atau membantu mereka yang terkena COVID. Salah satunya mungkin kalau saya bisa sebut untuk di UI itu bahwa Fakultas Teknik UI itu juga sudah mengembangkan atau bahkan sudah sampai kepada tahap pemaparan uji petik atau uji apalah istilahnya gitu ya untuk alat tersebut, karena memang seperti kita ketahui bahwa alat ventilator itu yang sangat diperlukan oleh
saudara-saudara kita yang terkena COVID itu sangat dibutuhkan. Nah, berangkat dari situ kita berpikir bahwa apa yang bisa kita kontribusikan ya dari sosial humaniora, gitu ya, dari rumpun sosial humaniora. Oleh karena itu terbetik di dalam pikiran kami itu untuk melakukan suatu kembang saran dan pemikiran terkait dengan situasi ekonomi, bisnis, dan usaha dan masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Dan mungkin kalau bisa kita juga bisa mendiskusikan bagaimana nanti melakukan reaktivasi perekonomian dan usaha pasca COVID. Ya. Mungkin kalau kita bicara pasca COVID terlalu jauh, mungkin pasca PSBB. Ya. Dan kapan PSBB ini akan berakhir, itu mungkin bisa menjadi ruang diskusi dan pertanyaan buat kita semua. Bincang Sore bersama FEB UI ini merupakan rangkaian kegiatan yang berisikan 6 seri diskusi secara daring, yang rencananya akan berlangsung setiap minggu sekali, 1 minggu sekali, jadi ini nanti akan ada 6 minggu berturut-turut ya, jadi mudah-mudahan selama bulan Ramadan, selama bulan puasa, dan juga setelah bulan puasa kita akan melakukan kegiatan webinar ini. Tadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Arief bahwa kegiatan ini itu merupakan atau akan menjadi narasumber itu adalah teman-teman dosen dan teman-teman peneliti yang berada di lembaga yang ada di bawah FEB UI, yaitu LPEM, LB, LM, PTA, UKM Center, dan PEBS. Tentunya bisa ada kemungkinan juga dari teman-teman dosen yang ada di FEB. Nah, pada prinsipnya tujuan dari penyelenggaraan webinar ini ada 2. Yang pertama tentu untuk berbagi pemikiran tentang ekonomi, bisnis, masyarakat, ya, tenaga kerjaan, gitu ya, dan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan yang kedua, ini adalah tujuan sosial, bahwa kita mempunyai niat untuk membantu adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa S1 yang mengalami kesulitan untuk membiayai paket internet. Karena dengan adanya pandemi COVID ini, semua kegiatan belajar mengajar di UI dan termasuk juga FEB UI itu dilakukan secara online, secara daring. Nah, tidak semua beruntung bisa membiayai kegiatan atau bisa membiayai untuk membeli paket internet, gitu ya, yang mungkin juga tidak murah. Oleh karena itu, kita FEB UI bekerja sama dengan UNI untuk menggalang dana. Untuk itu, barangkali ada teman-teman Iluni yang hadir di sini. Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Iluni yang telah dan selalu mendukung kegiatan di FEB UI. Nah, bagaimana tujuan sosial ini bisa tercapai? Kontribusi dari teman-teman yang hadir di sini dan yang ingin mendapatkan sertifikat dari kegiatan webinar ini, seluruhnya akan disumbangkan untuk adik-adik mahasiswa yang membutuhkan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu atau ingin mendapatkan e-sertifikat itu nanti ada kontribusi tertentu, gitu ya, nanti mungkin akan disampaikan oleh panitia. Nah, pada prinsipnya kami menjaga agar jangan sampai adik-adik mahasiswa kita itu gagal kuliah karena hanya masalah keuangan. Jadi kita akan coba untuk menyiasati. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini dua tujuan tadi tercapai. Yang pertama tadi adalah berkembang pikiran, gitu ya, kembang pikiran terkait dengan gimana kita mesti mensiasati, bagaimana kita berstrategi, karena di dalam episode pandemi ini memang tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi, gitu ya. Mungkin kita akan mengalami kehidupan yang baru yang belum pernah kita lakoni ya, kehidupan ini semua dilakukan secara
online secara dari rumah gitu ya. Dan ini saya rasa masih akan berlangsung mungkin kalau dari prediksi model-model yang ada bisa sampai bulan Juni atau Juli. Jadi kalau kita WFH terhitung dari kapan Maret gitu ya, mungkin bisa sekitar 3 sampai 5 bulan gitu. Nah ini sesuatu yang baru. Jadi memang ada istilah new normal gitu ya. Jadi memang kita mesti beradaptasi terhadap situasi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai saja kegiatan paparan dan diskusi seri pertama tadi dengan tema COVID-19 dan kapasitas BUMN yang akan disampaikan oleh Pak Willem dan tim dari Lembaga Manajemen UI. Selamat menikmati dan selamat berdiskusi sambil menunggu azan maghrib untuk berbuka puasa di rumah masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu semua tetap sehat, tetap bugar, dan stay safe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Arief. Baik, terima kasih Ibu Beta. Terima kasih Ibu Beta atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum Pak Willem dan tim menyampaikan materinya, ada baiknya mungkin saya bisa membacakan sedikit CV dari Pak Willem, walaupun saya yakin bahwa hampir semua yang hadir di dalam bincang sore hari ini sudah mengenal Pak Willem dengan baik. Jadi bisa saya sampaikan bahwa Dr. Willem A. Makaliwe merupakan Kepala Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI sejak tahun 2020 dan juga merupakan pengajar di FEB UI pada program S1, Magister, dan juga Pasca Sarjana. Dr. Willem A. Makaliwe meraih gelar doktor di bidang ekonomi moneter pada Pasar Sarjana UI di tahun 2008 setelah menempuh studi di FEUI tahun 1995 dan University of Essex, United Kingdom tahun 2000. Sebelum Pak Willem juga pernah mengikuti program eksekutif bersertifikat di Massachusetts Institute of Technology, MIT, Cambridge, tahun 2016. Pak Willem juga mendapatkan sertifikasi profesi Certified Wealth Management tahun 2019 dan juga pernah mengikuti workshop antara lain di Seoul tahun 2013, Kyoto, Vienna, Amsterdam, Indiana, dan juga pernah menghadiri Kongres AEA tahun 2016 di San Francisco. Pak Willem memiliki keahlian dalam bidang analisis industri, ekonomi moneter, dan restrukturisasi korporasi. Proyek yang pernah dikerjakan antara lain adalah restrukturisasi BUMN sektor pertambangan non-migas dan BUMN sektor kehutanan, serta proyek riset perhitungan backlog provinsi atau kabupaten kota di Indonesia, dan juga konsorsium Bank Persero. Bapak Ibu yang nanti ingin bertanya dalam acara ini, dapat menuliskan pertanyaan dari Bapak Ibu di chat yang ada di Zoom ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu, itu ada pilihan chat, grup chat, jadi nanti untuk pertanyaan bisa dituliskan di sana, tidak harus menunggu selesai. Bisa juga disebutkan kalau institusi dari Bapak Ibu sekalian dan juga pertanyaannya. Kemudian respon pertanyaan nanti akan diberikan oleh pemateri, dalam hal ini Pak Willem, setelah pemaparan itu selesai. Dan kalau misalnya masih ada waktu setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, nanti Bapak Ibu akan diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan pertanyaan lebih lanjut. Saya ingatkan lagi, mohon agar Bapak Ibu yang bisa menonaktifkan mic Bapak Ibu, tapi tadi sudah dinonaktifkan oleh host, agar kita bisa mendengarkan dengan baik pemaparan dari narasumber. Selanjutnya, tanpa berpanjang-panjang, saya serahkan kepada Pak Willem untuk menyampaikan materinya yang sudah disiapkan. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Arief. Nggak tahu ya, ini screen. Mohon maaf ini bukan saya yang screen ya. Terima kasih banyak Pak Arief, moderator, pada kesempatan sore ini. Juga tadi sebelumnya ada Ibu Beta, pimpinan fakultas Dekan ya, telah menyampaikan arahan di awal. Saya sebelumnya terima kasih banyak ada senior-senior saya, khususnya guru besar ya. Saya boleh khusus kepada Prof. Susiati, Prof. Priyono, Prof. Meling, dan Profesor Arisananta. Dan mungkin maaf ya kalau saya sempat kelewat ya nama-nama senior dan guru besar kami. Juga kolega-kolega, pimpinan fakultas, pimpinan lembaga, terima kasih banyak. Juga saya juga teman-teman kuliah juga pada hadir juga. Terima kasih banyak atas kesempatan baik sore ini.
Mungkin nanti lebih banyak diskusinya saja, mungkin nanti diskusinya mungkin kami coba memberikan sedikit materi. Saya dibantu sebetulnya ada beberapa rekan. Nanti mohon mungkin bersama dengan ini saya mohon satu mungkin hostnya kalau bisa ada satu yang masih ketinggalan di luar namanya tolong diizinin masuk namanya Ibu Asyahidah, Ibu Asyahidah Al-Haq. Masuk Itu, Pak, masuk. Udah masuk ya? Oke ya ini Bu Asyahidah kebetulan kelihatan kotak kuning itu berarti beliau juga tim kami. Nanti kalau tiba-tiba saya mati lampu, tidak lah ya akan mengambil alih pembicara atau tiba-tiba jaringan putus. Juga ada Pak Bagus, cuma Pak Bagus mungkin nggak bergabung hari ini, ada Mas Arza Aldi, dan juga dari FEBUI, kemudian ada Ibu Mbak Sona dan Mbak Mustia. Ada ya, saya kira ada semua nanti. Kami ada titip email, nanti mungkin materinya saya nggak tahu mungkin apa lewat dari panitia, tapi silakan kalau mau di copy, silakan ya slide-nya di share. Dan sifatnya juga ini sharing session ini, diskusi. Tidak berarti kami lebih tahu, tapi mungkin bisa menjadi pemancing diskusi lebih jauh dengan melihat kekuatan dari BUMN sebagai salah satu kekuatan besar dalam rangka menangani COVID-19 ini, maupun mungkin nanti suatu saat pasca COVID-19 ini, apa yang mungkin bisa dilakukan. Jadi izinkan kami mungkin sepintas ya akan mencoba menceritakan dulu secara singkat, kemudian nanti silakan pertanyaan, tanya-jawab. Mungkin ada bagusnya akan dijawab kalau yang open cam, biar bisa aktif juga ya, biar suasana diskusinya ada. Jadi yang dijawab pertanyaan hanya yang terbuka. Jadi baiklah, kalau boleh saya sambil share materinya. Ya, moga-moga kelihatan Ibu Bapak ya. Oke, silakan saya berikutnya. Kajian COVID ini, ini tim kami, dan kalau email, silakan di email kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan. Kemudian kami boleh, jadi dua hal yang kami coba sampaikan pada kesempatan sore ini dari lembaga manajemen, itu implikasinya apa, mungkin secara singkat, dan kemudian kapasitas dari BUMN-nya seperti apa. Nah, nanti ini langsung kita coba lihat implikasinya. Kalau dari bisnis proses, saya kira mungkin sebagian besar di forum ini dari ekonomi, pasti tahu nih ya, bagaimana pengaruh COVID terhadap bisnis proses itu semua aspek, boleh dibilang ke semua aspek, mulai dari produknya sendiri, pasar konsumennya, operasional, bahan baku, dan seterusnya. Slide ini juga seperti juga pada slide selanjutnya, mulai dari proses input sampai kepada proses produksinya sendiri, outputnya, kena semua. Dan kita sudah 2 bulan mengalami kesulitan ini. Kita lanjutkan lagi ya, proses bisnis. Nanti mungkin diskusi silakan kalau ada mau bertanya mengenai maksud dari poin-poin ini. Cuma intinya tadi ya, input, proses, dan output semuanya terkena dampak. Tapi yang paling terdampak, paling nggak dalam 2 bulan ini, orang menduga ini paling nggak di triwulan kedua, April sampai Juni lebih terasa ya pengaruhnya terhadap performa Juni. Terutama sektor-sektor perdagangan, sektor UMKM juga kena ya implikasinya, manufaktur, dan apalagi yang terkait pariwisata dan transportasi. Sudah pasti kalau itu. Nah, nanti kita bisa diskusikan lebih jauh kondisinya, bisa silakan ya kalau ada pertanyaan. Cuma yang pasti kalau pertanyaan seputar medis, kedokteran, pasti saya nyerah. Ya, kalau pertanyaan mengenai vaksin, enggak, saya cuma tahu isunya adalah tidak mudah menemukan vaksinnya, bahkan bisa saja menempuh waktu yang setahun ya itu untuk vaksinnya. Tapi oke, tema mengenai medis tidak saya kuasai sama sekali. Saya lanjut kepada berikutnya. Tapi pada BUMN kita ketahui itu badan usaha kita itu secara resmi jumlahnya ada 140. Tapi itu termasuk BUMN yang sudah jadi anak perusahaan karena ada induknya. Jadi kalau boleh kondisi terakhir sekarang sekitar 114 BUMN. Sebagian besar karena kita warga ekonomi mungkin familiar mendengar nama-nama ini. Tapi yang kena pada situasi COVID ini sekali lagi semuanya. Sudah pasti pendapatan akan mengalami penurunan dan laba pastinya. Tetapi yang sangat terpukul pasti BUMN yang terkait pariwisata dan transportasi. Itu kita mungkin sering dengar Garuda Indonesia, Angkasa Pura, mungkin ada temannya bernama NAF, dan kemudian ada juga tempat wisata, hotel, kereta api, dan seterusnya. Juga BUMN yang memiliki pasar ekspor yang besar, bukan berarti dominan ya, pasar besar seperti perkebunan, kelapa sawit,
dan sektor pertambangan non-migas seperti batu bara dan lain-lainnya. Kemudian ada BUMN manufaktur. Biasa ini BUMN mungkin sebetulnya properti dan manufaktur, yaitu BUMN atau bisnis yang elastis tinggi terhadap kondisi ekonomi. Kemudian juga BUMN perdagangan tadi disebut ya, dan BUMN dengan bahan baku impor. Nah, bagi yang sering utak-atik statistik industri ya, itu mungkin tahu persis. Saya kemudian sebutkan sini aja dulu, ada Pertamina, ada BUMN farmasi, tapi bisa dibilang banyak yang menggunakan juga ada unsur bahan bakunya. Mungkin tidak dominan, tapi kalau bahan baku itu tidak ada, tidak bisa juga memproduksi dengan baik. Selanjutnya, jadi saya boleh singkat ini ya. Untungnya, saya nggak tahu per sore ini ya, untungnya ada aura positif untungnya ya, karena kita dalam sejak tanggal 9 April sampai 28 April, range-nya itu ada di 290 sampai 490 pasien positif yang terkonfirmasi, istilah sekarang ya. Dan kita masih tunggu terus data terakhir, tapi dalam hingga 2 minggu berikutnya, kalau tren ini masih menurun, wah kita bisa, bukan kita sih sebetulnya, karena konteks pembahasan ini adalah BUMN, dunia usaha, itu mulai dapat melakukan perencanaan. Kalau tidak tahu kapan titik puncaknya, tentu akan sulit untuk memulai untuk perencanaan bisnis tersebut. Dan dengan begitu yang kita paling khawatirkan itu gelombang PHK. Kalau dunia usaha sudah ada bayangan mengenai kondisi pemulihan ini, maka moga-moga situasi yang kita takutkan gelombang kedua dari krisis ini adalah terkait dengan PHK. Nah, itu moga-moga dengan aura positif dalam hari-hari ini bisa memberi kenyamanan, sekalian persentase ini juga dapat diuntungkan karena situasinya dalam keadaan membaik, bukan berarti sudah baik ya, membaik. Kemudian ini akan mempengaruhi COVID pada sejumlah aspek di dunia bisnis, bahkan diduga ya kuartal kedua ini atau bahkan first half dari tahun ini semester itu sudah pasti akan berkurang. Jadi kasarnya performa pendapatan laba sudah pasti hampir 50% terpukul. 30-50%. Tak heran kami menunjukkan angka di sini itu untuk BUMN yang biasanya 2.500 sampai 3.000 triliun revenue-nya, itu kemungkinan akan mengalami penurunan sampai 500 hingga 1.100 triliun. Bahaya lagi ya, itu memang kita pasti akan mengalami penurunan dalam output. Kita harapan terakhir dalam konsep makro kita Y sama dengan CIG X minus M, harapan terakhir cuma ada di C. C-nya pemerintah sebagai konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Nah, jadi sementara kita catat juga ya, ini sisi positifnya, biarpun situasi akan menurun pendapatan, tetapi diduga 90% tetap dalam kondisi yang laba, meskipun laba yang menurun. Itu mungkin dalam hitungan kami sementara, estimasi sementara. Nah, kecuali BUMN-BUMN yang memang sudah sejak 2 tahun terakhir ini mengalami kerugian. Ya, itu kita keluarkan. Tapi BUMN-BUMN saat ini yang tipis margin keuntungannya, apalagi ada COVID, pasti akan terjebak kerugian, itu hanya kecil. BUMN yang sangat terpengaruh, tadi kita sudah sebutkan ya, yang pastinya pariwisata dan transportasi, yang kita mungkin sebut istilahnya berbasis ekspor, bukan berarti dominan atau seluruhnya ekspor, tidak. Tapi cukup besar pengaruh ekspor dalam pendapatan mereka, serta yang elastis terhadap kondisi ekonomi, maupun yang bahan baku impor. Selanjutnya, nah, jadi sekarang Pak, Bapak, Ibu sekalian, partisipan pada diskusi sore ini, sejauh ini kita dengar pemerintah telah menggelontorkan 405,1 triliun. Nah, saya mau izin pakai pointer, biar enak dilihat. Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat sini, oke. Jadi pemerintah 405,1. Nah, karena sudah Perpu 1 2020 dimungkinkan defisit anggaran sampai 5,07%, itu berarti bisa sampai di angka 800 triliun. 800 triliun berarti kalau kita PDB sekitar 16.000 triliun, berarti 800. Nah, angka ini memang angka yang sangat besar, sangat signifikan dibandingkan kalau kita mengandalkan CSR, Corporate Social Responsibility, swasta paling setop-topnya angkanya 1 sampai 3 triliun. Top-topnya. Begitu juga BUMN. Tidak jauh-jauh beda. Dalam perusahaan-perusahaan emiten TBK itu sekitar 40 sampai 50% kontribusi dari BUMN untuk dunia usaha kecil. Jadi berarti tetap sebetulnya dalam hal
numbers, tetap peran pemerintah itu luar biasa. Harapan kita di gelontoran uang dari pemerintah. Yang lain kita berharap dari swadaya masyarakat, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan ketersediaan dunia usaha, besar. Tetapi memang peran pemerintah masih sangat besar. Tapi karena itu, untungnya BUMN tidak hanya dalam hal CSR, tapi BUMN juga memiliki kapasitas aset. Nanti pada saat berikut kita jelaskan kapasitas aset, yang mungkin paling tidak dalam konteks medis, yaitu menyediakan transportasi dan akomodasi, dimungkinkan sebetulnya, karena jumlahnya yang sangat besar. Peran akademisi, ini ya, mungkin kita sambil memberikan diskusi, pemikiran, dan membantu solusi-solusi penyelesaian. Nah, kalau kita boleh lihat di berbagai aset BUMN, total itu ada sekitar hampir 10.000 triliun. Problem terakhir ini karena angka tahun 2019 mungkin sudah mau keluar, tapi kemudian kena COVID ya, jadi mungkin saya nggak tahu, mungkin ada penundaan. Jadi menurut angka estimasi itu sekitar 10.000 triliun aset ya. Kalau revenue-nya lebih kecil, mungkin sekitar 3.000 ya, 2.000-3.000 triliun. Jadi kalau kita PDB, harga berlaku sekitar 15.000-16.000 triliun, kita bisa tahu kontribusinya. Jadi kita lihat tapi juga yang kita perlu catat, selain besarnya asetnya, sampai pada mungkin istilahnya memiliki hotel, wisma, mes, dan sebagainya, yang kita tahu bisa membantu mereka yang ingin mengisolasi diri, juga jaringannya 34 provinsi. Jaringannya ya, sehingga bisa membantu proses distribusi, logistik, dan seterusnya. Dan memang yang paling besar dari semua BUMN dalam hal distribusi atau jaringan, itu adalah PT Pos Indonesia. Jadi, tapi sebetulnya berbagai BUMN lain, kalau Bapak Ibu sempat meluangkan waktu lihat slide ini, baik pertanian, itu ada beberapa BUMN yang dapat berperan, atau di energi pertambangan, kita sudah mengenal nama-namanya. Main ID ini baru ya, itu kita boleh sebut mining industry, pertambangan non-migas. Kemudian ada manufacturing, dan ini banyak sebetulnya. Ini pendek aja kita tulisannya di sini. Construction, dan seterusnya. Ini berbagai macam sektor, sangat dimungkinkan untuk membantu ya. Ini cuma problemnya, jadi mesti saya sebut dulu, ini mungkin kalau dari angka, kalau boleh sedikit angka yang coba kami lihat, ini ada 8 holding. Meskipun hari ini temanya bukan soal holding, tapi kalau ada pertanyaan silakan. Kami dengan senang hati, karena kami memang mengikuti terus lembaga manajemen yang sekarang usianya sudah 57 tahun, itu memang punya panjang historis mengenai BUMN, dan kami ikuti betul dari 8 holding yang sudah ada, itu kami kebetulan membantu paling tidak 2 diantaranya, dan 2 membantu dalam aspek-aspek tertentu. Tapi ini kekuatan dari holding, yang besar-besar ini ada pupuk, semen, kehutanan, perkebunan, tambang non-migas, dan seterusnya ya. Ini 7 ada farmasi dan asuransi. Sementara itu ada juga, ini kita lihat aset-aset besar juga, itu ada PLN, Telkom, dan aneksa kita tuliskan nomor 3 sampai dengan nomor 7, karena ada kemungkinan ya, dibentuk dalam satu holding bersama bank-bank Persero yang raksasa-raksasa ini. Kemudian ada gengnya ranking 8, bukan ranking ya, nomor 8 sampai nomor 12, 13 ada kelompok dari construction. Mereka bisa construction jalan, infrastruktur, rumah, dan sebagainya. Kemudian ada pelabuhan, ada Angkasa Pura, dan seterusnya Garuda. Oh, Garuda sedang dalam kondisi kurang bagus, tapi dalam hal logistik kita bisa mengandalkan tentu saja ya, dalam hal distribusi logistik. Ini sebutnya, totalnya itu ada sekitar 114. Resminya kalau termasuk anak perusahaan yang besar, itu 140. Jadi sebagai contoh, semen Indonesia, semen Gresik besar, semen Padang besar, semen Tanosa besar, ya, tapi itu digabung dari satu. Jadi ini contoh-contoh saja kapasitas yang dimiliki oleh BUMN. Nah, sebelum saya masuk ke slide terakhir, boleh saya sampaikan ya, sini sebagai catatan, kita nggak berani sebut istilah kesimpulan, catatan notes ya, atas capacity dari state-owned enterprises kita, itu ada peran yang besar. Nah, saya mesti tambah kata-kata berikut, mungkin Bapak Ibu semuanya ada kata-kata proses birokrasinya lebih mudah tinimbang misalnya dari pemerintah. BUMN itu dalam pengambilan keputusan lebih mudah, karena internal korporasi, gitu ya, internal korporasi. Jadi langsung di decision ada di tangan BOD, dan selanjutnya diperintahkan. Tidak hanya dalam pengambilan keputusan, dalam implementasinya juga gampang, karena
tadi dia langsung komando dari pusat, kantor pusat, seterusnya. Nah, hal yang seperti ini mungkin tidak semudah di government. Ya, di government ada unsur birokrasi sampai ke bawah. Tapi kalau BUMN, satu kontrol, karena BOD-nya cuma satu ya, BOD-nya cuma ada di kantor pusat. Kantor pusat nggak semua ada di Jakarta, ada sejumlah BUMN yang ada di Bandung, yang PTPN ada di berbagai daerah di Indonesia, kehutanan juga demikian, dan lainnya. Jadi bantuan BUMN ini, memang sepintas kita lihat tadi, yang paling mudah adalah logistik. Yang paling mudah ya, distribusi. Dengan aset yang sangat besar, dapat juga memberikan logistik tadi ya. Dan juga karena COVID-19 ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia, 34 provinsi, mungkin saya nggak tahu kalau kabupaten kota rasanya belum, tapi cabang ini ada di mana-mana. Sejumlah BUMN yang punya cabang besar, kita bisa sebut ini ada Pos Indonesia lah, perbankan, asuransi dan penjaminan, kemudian ada juga pegadaian, ada PNM, dan seterusnya, Telkom, transportasi, dan lainnya. Kita punya data ya mengenai cabang-cabang itu di berbagai daerah. Mungkin itu sedikit gambaran ya dari apa implikasinya dan apa kapasitinya dari BUMN-BUMN. Kekuatan yang belakangan kita masih belum gitu banyak dengar. Belakangan kita baru tahu itu PT Pos Indonesia. Maksudnya baru dengar berita mengenai bantuan dari PT Pos Indonesia. Dan mungkin sebelumnya pada skala-skala yang mungkin tidak terlalu besar. Tetapi kalau kita lihat ini kekuatan yang besar sekali yang bisa membantu tidak hanya pada periode COVID yang sedang kita alami ini, tapi juga moga-moga dalam proses selanjutnya pasca COVID ini. Mungkin demikian dari presentasi saya, dari presentasi kami. Saya ingin mungkin kalau ada rekan-rekan dari tim kami yang ingin mencoba menambahkan, silakan. Kalau ada teman-teman ya, silakan nanti diinterupsi saja. Saya izinkan saya stop share. Nanti kalau ada rekan mungkin ya saya maaf ya izin 5 detik Bu Asia Ida mungkin ada mau kasih komentar atau Pak Arsa, Ibu Mustia dan Ibu Shona. Oke, berarti sementara karena belum ada komentar lagi, saya kembalikan ke Pak Arief. Terima kasih banyak atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih waktu dari Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan kami siap menjawabnya. Baik, terima kasih banyak Pak Willem. Terima kasih banyak juga dari tim LM. Terima kasih atas pemaparan yang sudah diberikan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Bapak Ibu. Mungkin saya bisa mulai pertama dari pertanyaan yang disampaikan oleh Prof. Priyono Cipto Herianto. Di sini Pak Willem bisa dilihat juga mungkin di Zoom group chat-nya. Oke. Ya, pertanyaan dari Pak Priyono, ini bukankah PT Taspen akan masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, jadi bukan lagi sebagai BUMN, dan ada informasi kabupaten kota sudah ada 288 yang terimbas COVID-19. Ini dari Prof. Priyono. Mungkin bisa ditanggapi langsung, Pak Willem? Baik, terima kasih banyak Pak Arief ya. Terima kasih banyak Prof. Waktunya jadi betul, Prof. Memang ada dalam undang-undang, kalau saya tidak keliru, undang-undang BPJS itu memang Taspen dan juga Asabri itu ada opsi untuk, kalau saya tidak keliru tahunnya 2029, Prof. Kalau 2029. Tapi jadi mungkin masih ada terus semacam diskusi, wacana, tapi sekarang tetap PT Taspen adalah BUMN dengan nilai yang sangat besar atau kekuatan kapasitas yang sangat besar dan ada di berbagai jaringan. Bahwa nanti dia menjadi BPJS, kita masih tunggu Pak, Prof, masih tunggu karena masih dalam diskusi, meskipun itu ada di dalam istilahnya mungkin amanat ya dalam undang-undang, tetapi pembahasannya sejauh ini saya dengar masih ada proses menuju ke sana. Itu yang mengenai Taspen. Kemudian yang mengenai kabupaten kota, betul Prof, ini ada total dari semua 514 kabupaten kota, itu sejauh ini udah 288. Nah, kita melihat tadi dari BUMN-BUMN bisa dibilang mungkin sampai provinsi termudah, katakanlah Kalimantan Utara, BUMN itu ada pasti di sana, pasti. Paling enggak ada BRI, ada Pegadaian, ya, ada Pertamina pastinya ya, dan sebagainya. Sehingga jaringannya itu sebetulnya sangat besar. Cuma memang problem terbesar kita kan selalu waktu ke waktu itu koordinasi, sinergi, dan sebagainya ya. Ini yang memang mungkin ya sebagai sense of business cukup baik ya, BUMN-BUMN dengan pengalaman sense of business. Moga-moga bisa clear yang bagian dia apa yang harus akan mereka kerjakan, apa yang dapat dibantu. Nah, itu yang mungkin kelihatannya yang bisa kami jawab terkait dengan 2 pertanyaan dari Prof. Priyono. Silakan. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Willem.
Dari Prof. Priyono, apakah ada tanggapan lebih lanjut atau dari Pak Willem sudah bisa menjawab seluruh pertanyaannya? Prof. Priyono, bisa mendengar saya mungkin? Oke, baik. Mungkin sambil menunggu tanggapan lebih lanjut dari Prof. Priyono, kita bisa beralih ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Sabam Hutajulu, Dana Pensiun Pertamina, dan juga saat ini merupakan dosen di program Magister Manajemen FEB UI. Di sini dinyatakan bahwa tadi Pak Willem sempat menyebutkan bahwa BUMN mungkin masih ada pada trending position untuk laba, tapi yang paling berat sebenarnya adalah operating cash flow yang mengalami penurunan signifikan karena adanya delayed payment, negosiasi rate, kemudian exchange rate, dan lain sebagainya. Nah, di sini dinyatakan bahwa pengukuran dengan menggunakan cash flow, misalnya free cash flow multiplier atau Altman Z-score yang sangat populer, sejumlah BUMN Z-score-nya itu sudah di bawah 3 atau unsafe. Nah, apakah kira-kira pemerintah mampu menanggulangi cash flow defisit ini, Pak? Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak Arif. Pertanyaan Pak Sabam Hutajulu. Terima kasih Pak Sabam waktunya memberi pertanyaan. Jadi memang betul Pak. Ini yang kita perhatikan itu masalah prediksinya. Kalau mulai dari yang mungkin the worst scenario itu sampai akhir tahun dan sampai pada mungkin malah pada tahun berikutnya. Tetapi kita coba lihat, makanya yang tadi kita tampilkan itu ada aura positifnya. Nah, aura positifnya kalau bisa dibilang sampai June atau Mei atau June, maka masih moga-moga cash flow tidak seburuk itu. Kami sudah cek dari BUMN-BUMN yang labanya tipis, istilahnya hanya miliar, ya katakanlah 500 miliar, dan sebagainya ada berapa yang kelihatannya labanya tipis, tapi tidak banyak, kebetulan tidak banyak. Bahwa terkena efek dari exchange rates, efek dari bisnis yang muncul, pasti iya, pasti. Makanya terpukul paling sedikit sekitar 30% dari pendapatannya ya, akan mengalami penurunan. Meskipun kita tahu ada juga BUMN yang bisa saja tidak terlalu terpukul seperti telekomunikasi misalnya ya, maupun BUMN lainnya. Yang ya ini kita perlu nanti dari data yang kita punya, laporan-laporan yang ada, itu komponen impor itu mungkin saja secara rupiah kecil, tapi kalau tidak ada komponen itu, tidak jalan ya produksinya. Nah itu yang mungkin pemetaan ini yang kita perlu mengetahui kondisi inside the company, itu seperti apa kondisi yang sedang dialami. Tapi dalam catatan kami, berkaitan dengan cash flow sudah pasti ya, tadi ada gangguan. Tetapi kalau sampai di semester 1 ini saja, kelihatannya tidak ada masalah. Mungkin kalau perpanjang, masalahnya itu kita perlu hitung prediksi ulang. Tapi kalau konsepnya Pak John Maynard Keynes, in the long run we are all dead. Nah, jadi mungkin kita juga tidak perlu hitung sampai terlalu jauh jangka panjang. Jadi mendingan kita cepat mencari solusi apapun, termasuk dengan kekuatan BUMN yang besar ini, bisa membantu. Tinggal bagaimana mereka dapat dilibatkan atau dapat membantu proses penanganan ini. Kira-kira begitu, Pak Sabam ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Willem. Kalau bisa menambahkan sedikit Pak. Ya, sangat-sangat. Apakah diizinkan misalnya badan usaha milik negara yang skor cash flow multiplier-nya sudah mengecil, misalnya survival rate-nya itu hanya dia bertahan 6 bulan, terus mereka mengambil keputusan dan melapor ke Kementerian BUMN, kalau gitu kami ngambil posisi dari SWOT analisis yang tadinya posisi growth, kami masuk ke posisi survival, kuadran 4 negatif, jadi tolong kami dikasih blessing untuk mengajukan rolling budget, tapi nanti kalau situasi membaik, kami akan kembali lagi ke posisi ini. Tapi tone-nya itu menjadi tone negatif karena dia masuk ke kuadran 4, Pak. Karena di rolling budget-nya dia sudah sangat konservatif untuk bisa mempertahankan budget awal yang pernah disepakati. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Jadi betul, ini memang ini problemnya adalah yang penting tadi ada kata kunci komitmennya. Jadi kan ini mau meyakinkan nih, mau baik pihak kementerian atau mungkin Kementerian Keuangan, convincing itu kita mesti ada komitmennya. Jadi kita komit bahwa itu tadi ya, Bapak tadi kita udah mungkin posisinya tadi bagus, kemudian turun, tapi apa komitmennya kalau pulih itu seperti apa, dan itu mesti clear. Dan ini yang mungkin tidak mudah yang dihadapi oleh Ibu Menteri Keuangan dan seterusnya, itu bagaimana mengklasifikasi sebetulnya benar-benar problem atau sebetulnya udah dari tahun-tahun lalu udah problem sebetulnya. Berarti problem dari bisnisnya. Kita tahu
case-nya sebelum COVID ini trade war sebetulnya, tidak begitu terpengaruh ke BUMN kita, kecuali mungkin yang sektor primer. Itu yang saya kira bisa dilihat, tetapi hopefully ya, kalau memang aura positif, ini penting banget, penting ya, memantau per hari, itu karena tadi menjaga. Kalau memang sampai minggu lalu masih angkanya mendaki terus, memang sangat mengkhawatirkan, dan akibatnya dunia usaha juga semakin berat untuk menyusun perencanaan running ya, atau bukan berarti mau melawan working from home, tetap patuh, dan kemudian jika dimungkinkan running. Tapi kalau lihat situasi yang tidak menguntungkan, pastinya akan menghentikan. Yang repot tadi, gelombang PHK-nya, Pak. Itu yang kita hindari. Moga-moga dengan kondisi sekarang masih ada hope, ya, hope untuk kembali jalan, dan upaya tadi, kalaupun ternyata terkena dampak yang sangat hebat, itu bisa mesti mampu meyakinkan mungkin dengan simulasi-simulasi yang ada, dan yang paling penting tadi komitmennya. Pencapaiannya apa dengan mendapatkan insentif dari Kementerian Keuangan ataupun kebijakan dari Kementerian BUMN. Kira mungkin begitu, Pak Salam. Terima kasih. Terima kasih Pak Willem, terima kasih Pak Arief. Sepertinya sih ada indikasi window dressing, karena suddenly Z-score-nya itu meluncur ke bawah, tapi hanya sekedar pendapat pribadi Pak. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih Pak Willem. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Sabam, dan juga terima kasih atas responnya dari Pak Willem. Pertanyaan berikutnya kita beralih ke pertanyaan dari Prof. Meiling, yaitu lebih besar mana dampaknya seperti yang dimaksud ya. Lebih besar mana dampak dari COVID ini terhadap BUMN atau swasta, dan bagaimana kalau misalnya dilihat di berbagai sektor gitu Pak. Mungkin bisa direspon sekarang, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Meiling, Prof. Pertanyaannya. Jadi kalau disebut tadi BUMN, karena totalnya 114 itu dalam kendali, artinya under control. Meskipun kita tahu ya ada sekitar 10 BUMN yang memang terus mendapat pantauan restrukturisasi, termasuk mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ada Jiwasraya dan sebagainya ya. Tetapi kalau swasta itu memang lebih sulit dikontrol, karena artinya kendalinya itu dan banyak. Kita tahu yang emiten TBK aja ada 600 lebih, mungkin sekitar 650, BUMN yang ikut paling sekitar 20-an ya, paling banyak mungkin 30-an ya. Jadi memang lebih sulit untuk memantau yang swasta. Tapi efeknya, kalau boleh catatan, dari total, jadi mungkin banyak seperti ini ya melihatnya. Kebetulan ada background makro juga, jadi kalau lihat GDP sekitar angka 15.000 sampai 16.000 triliun US dollar, berarti sekitar 1.111 billion US dollar, itu kalau dari GDP, angkanya 16.000. Jadi kalau BUMN yang terpantau, itu sekitar tadi angkanya revenue sekitar 3.000, yang swasta dunia usaha itu bisa dibilang hampir sama posisinya, 50-50. Ada juga mereka yang raksasa-raksasa, seperti Astra International, itu bisa revenue sekitar 250 triliun. Kalau BUMN yang terbesar Pertamina, itu bisa 900 triliun. Tapi setelah itu, di bawah Pertamina itu ada Telkom, 125 triliun revenue-nya. Nah, kalau lihat dari revenue, tadi memang seperti pertanyaan Prof. Meiling, dampak ini terasa ke semua dunia usaha. Tetapi karena BUMN itu under control dari government, maka mungkin lebih terpantau tadi. Yang swasta pasti akan ada pengaruhnya, tapi kita boleh classify, ada yang raksasa-raksasa, seperti Astra International, top 10-nya lah, orang sebutnya. Top 10-nya itu ada internasional, mungkin ada Sinarmas, ada perusahaan-perusahaan Unilever Indonesia, Indofood Sukses Makmur, Aldaro Energy, dan sebagainya. Itu juga kelihatannya mungkin dalam kondisi sekarang, karena pengalaman Krismon di tahun 98, mungkin ada pengalaman mengatur utang lebih baik, artinya termanage. Kalau dulu kacaunya tahun 98 karena problem utang besar ya, ada istilahnya tidak di-manage utang, tidak di-hedge utang-utangnya, sehingga berat. Nah, sekarang moga-moga yang kelihatannya yang gede-gede ini, swasta maupun BUMN, itu lebih tenang. Meskipun ada ya, BUMN yang problem karena utang, atau problem karena kesalahan bisnis ya, mungkin juga ada. Moga-moga bisa menjawab pertanyaan dari Prof. Meiling, kira-kira. Prof, ya. Dengar? Bisa dengar, Prof? Bisa dengar, Prof. Silakan disampaikan, Prof. Oke. Ada tanggapan. Saya menanyakan tentang sektor, karena saya lihat, saya lupa BUMN-nya, tetapi sepertinya sebelum COVID ini, semua juga ke pariwisata, bikin hotel. Banyak sekali, saya pikir ini apa urusannya dengan hotel?
Sedangkan sekarang hotel yang kena, gitu ya. Jadi apa semua BUMN boleh ke semua sektor gitu. Dan sekarang kan malahan negatif karena keterlibatan di sektor lain bukan fokus jadi lebih kuat di sektor itu. Dan pertanyaan selanjutnya, apa kemungkinannya atau terjadinya, saya nggak tahu tepatnya apa, kerjasamanya dengan swasta atau dengan universitas? Ini yang saya nggak pernah dengar nih. Apa ada kerjasama itu dari BUMN? Karena ininya saya rasa kok kurang gitu ya, ada kerjasama. Silahkan. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Silakan Pak Willem. Terima kasih, Prof. ya, Pak Arif ya. Jadi mungkin saya lihat ada 3 pertanyaan persisnya ya. Properti itu dalam kondisi ekonomi itu elastis, juga dalam kondisi yang tidak menguntungkan ya. Jadi memang properti cepat berkembang, termasuk hotel tadi yang Ibu sebut tadi ya. Itu memang kuat sekali pengaruh dunia properti, dalam hal ini perkantoran, hotel, apartemen, itu sangat tinggi. Jadi itu memang menggambarkan kondisi ekonomi sih, Bu, kalau lagi bagus ya. Cuma memang, dan kita untuk terkait properti yang berkaitan hotel, kebetulan karena kita dalam 2 tahun terakhir, Bu, ini kira-kira coal dan plantation dalam hal ini CPO, batu bara dan kelapa sawit itu drop karena situasi ekonomi sebelum COVID, situasinya trade war, itu 2 produk andalan kita ini mengalami slowdown. Nah, untunglah kita punya pariwisata yang bisa mengambil peran nomor 1 di luar oil and gas ya. Jadi peran nomor 1. Nah, jadi kalau tadi saya sebut oil and gas, mungkin kalau dari ribuan produk kita, mungkin oil and gas nggak banyak, tapi kalau dibandingkan dengan produk-produk, oil and gas nomor 1. Tapi kalau kita bandingkan oil and gas dan non-oil and gas, kalah oil and gas pastinya. Karena gabungan beberapa produk ya. Nah, kemudian digantikan oleh coal and CPO. Nah, ini 2 tahun terakhir kena bagus performanya, sehingga kita sangat mengandalkan tourism. Nah, tourism memang berhasil melesat ke peringkat 1 dengan mungkin Pulau Komodo dan lain-lainnya, berkembang dengan pesat. Dan itu tidak ada yang menduga. COVID-19 ini, kalau ada yang sudah menulis artikel atau jurnal dari akhir tahun lalu atau awal tahun ini, mungkin bisa selamatnya ini memang semuanya ada yang menduga dan terkena ya dampaknya. Cuma kalau boleh sedikit catatan, Prof, ya, kelihatannya biarpun sekarang slowdown luar biasa di dunia hotel pariwisata, tapi kalau ini pendapatnya atau opini, selama dia tidak hancur, nah gitu ya, atau rusak, mungkin kita menunggu waktu. Kalau permintaan agregat balik lagi, maka hotel itu kan masih ada. Ya, itu moga-moga bisa running lagi. Karena kalaupun mereka jual hotelnya ke pemilik lain, saat ini bukan saat yang menguntungkan. Ya, menjual di harga yang sangat murah. Jadi kalau pengusahanya masih bisa punya kemampuan prediksi yang baik, moga-moga mempertahankan, kira-kira orang udah kangen untuk jalan-jalan atau kangen untuk jalan ke hotel atau berpariwisata. Jadi itu terkait dengan hotel. Kalau tadi saya kurang begitu jelas tadi mengenai semua sektor, tapi dugaan saya BUMN ini karena kaya tadi ya. Dulu kalau kaya maka punya kesempatan atau punya potensi, maka afiliasilah kerjasama, kemudian juga bikin anak perusahaan, kan jadi fokusnya memang seperti yang Ibu Sahabat sebutkan, banyak banget fokusnya. BUMN itu punya 114 tadi BUMN ya, tapi anak dan cucunya, ampun Bu ya, bisa sampai ribuan jumlahnya. Karena itu sih untuk pimpinannya dapat tambahan. Kan bisa, jadi kalau mungkin katakanlah yang mau hampir pensiun, tapi itu beberapa reasoning. Tapi intinya karena lagi uang banyak, karena uang banyak. Begitu sekarang situasi uang lagi susah, pada tutup. Jadi itu memang betul, kalau tadi fokus bisnis, jadi memang karena tadi kapasitasnya memang besar. Uangnya banyak, nah, jadi sekarang arahnya lagi pangkas-pangkas. Moga-moga orientasinya dalam beberapa tahun terakhir ini restructuring atau pemetaan anak dan cucu sehingga bisa fokus tadi ya, Bapak Ibu harapkannya, Prof harapkan tadi itu biar fokus. Dan saya kira pertanyaan mengenai kerjasama dunia usaha dan BUMN, saya kira sih ada Bu ya. Saya kira ya di program MM misalnya atau mungkin program magister pasca lainnya itu ada ruangan-ruangan berlambang
mungkin bank-bank kita, dan seterusnya ya. Tetapi saya masih bisa sebut mengapa di luar negeri mungkin lebih heboh daripada di kita. Ini tinggal kita meyakinkan, mengconvince apa manfaatnya badan-badan usaha milik negara ini untuk memberikan pendanaan bagi kita, termasuk hasil-hasil riset, hasil-hasil penelitian. Kalau mungkin hasil-hasil riset mungkin kitanya terlalu canggih modelnya, atau tapi mungkin implikasinya nggak begitu kelihatan, nggak akan datang. Akan datang sendiri kalau kita bisa riset-riset kita worth it lah ya. Jadi bukan karena rumit ya segala turunannya, tetapi yang penting worth it ya bagi dunia usaha dalam hal ini BUMN. Akan datang sendiri. Ya. Mungkin itu sedikit masalah kalau boleh. Mungkin ada yang sedikit pendapat pribadi aja ya. Saya kira mungkin gitu, Prof. Saya kira ngomong ketiga pertanyaan. Bahkan lainnya saja. Baik. Terima kasih, Pak Willem. Sama-sama, Prof. Nanti kalau tim saya, Bu Asaidah, Pak Bagus, Pak Arza, Pak Bu Mustia, dan Bu Sona, kalau ada silakan diinterupsi saja, kalau ada pertambahan. Kami kembalikan ke Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Willem. Terima kasih Prof. Meiling atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita beralih ke pertanyaan dari Bapak, ya ini sebenarnya Bapak Desta Andri Muryono dari PT PLN. Pertanyaannya terkait dengan kapasitas BUMN dalam partisipasi di masa pandemi, bagaimana langkah yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan neraca keuangan korporasi di samping kontribusi yang diberikan kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk subsidi listrik, dan juga untuk menjaga reliabilitas untuk produksi. Mungkin juga bisa dikaitkan, Pak, karena ini pertanyaannya dari PLN, kebetulan pertanyaan setelah Pak Desta ini langsung dari Pak Avianto ya, ini sepertinya relatif konsultasi langsung. Apakah ada insight mengenai proyeksi kapasitas cash flow PLN untuk 1 tahun ke depan? Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Arief ya. Terima kasih pertanyaan Pak Desta dan Pak Avianto. Dari laporan keuangan, kondisi keuangan yang sulit untuk deteksi itu tadi, yang ada pengaruh nilai tukarnya nggak impor. Sudah pasti ada, sudah pasti karena kita tahu ada selisih biasanya laba rugi kalau PLN, ada selisih kurs itu akan pengaruh performa PLN. Jadi sudah pasti ada ya. Kita ya itu seberapa besar mempengaruhi atau mengganggu. Saya kebetulan nggak pernah pegang ya, karena itu mesti tahu betul, tidak hanya bisa lewat baca laporan keuangan, itu mesti tahu betul ya pertanyaan proses bisnis yang ada di PLN dan baku yang digunakan. Jadi kalau tadi sejalan dengan pertanyaan, kalau partisipasi PLN, bahkan saya lihat ada beberapa dunia usaha ataupun swadaya masyarakat itu memang dalam hal terkait dengan pembelian seperti atau mungkin terkait dengan ketersediaan listrik tadi. Nah ini mungkin satu hal yang positif terhadap upaya kerjasama tadi dan juga proyek kapasitas yang kita mungkin problem dari tahun ke tahun PLN ini kan tadi ya baik kaitan dia dalam pemenuhan energinya yang terkait dengan mungkin hubungan dengan Pertamina atau mungkin hubungan dengan ini apalagi sesama BUMN sebetulnya. Nah ini yang mungkin problem yang bisa dibilang bagaimana ya tiap muncul yang dihadapi oleh PLN. Saya kira mungkin itu aja yang saya bisa menjawab mengenai tadi ya kondisinya bahwa PLN bisa saja karena kita ada masalah detail di keuangannya yang teknis. Yang nggak bisa komentar sekarang ya, tapi biasa kita tahu. Tapi kalau terkait dengan nilai tukar, iya, kalau ada selisih pergerakan kurs ini akan mempengaruhi kebutuhan dari PLN sendiri. Mungkin sementara itu Pak, kira-kira ya. Maaf ini kalau nggak full menjawabnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Willem atas jawabannya. Semoga dari Pak Desta dan juga Pak Avianto tadi cukup mendapatkan ini ya gambaran ya, walaupun memang untuk melakukan analisis yang lebih dalam mungkin diperlukan informasi yang lebih mendalam lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin ini bisa kita jadikan jadi satu gitu, karena pertanyaannya terkait dengan policy dari BUMN terkait kinerja di tahun 2020, dan mungkin kalau dari Pak Willem ada kebijakan, tadi kalau dalam pemaparan dan juga respon terhadap Prof. Priyono kan sempat, yang sebelumnya terkait respon terhadap Pak Sabam itu kan terkait dengan operating cash flow ya, tadi sempat disebutkan. Mungkin ini ada insight lebih lanjut mengenai kebijakan efisiensi atau proyek yang di-delay, dan juga yang seberapa mampu bertahan tadi juga sebenarnya sudah sempat di ini ya. Kalau misalnya Pak Willem mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ini ada pertanyaan terkait dengan supply chain juga Pak, gitu. Jadi bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi, untuk mencegah terganggunya supply chain dalam masa krisis seperti ini. Silakan Bapak.
Ya, terima kasih Pak Arif ya. Terima kasih. Saya nggak sempat mencatat pertanyaan nomor 6 ini siapa yang bertanya, tapi mungkin saya gabungkan aja ya. Kira-kira gitu ya Pak Arif ya. Pertanyaannya saya belum tahu. Tapi kira-kira jadi betul Pak, memang hitungan nggak gampang sebetulnya. Tadi kan kita estimasi ya. Memang tidak gampang, katakanlah hanya 3 bulan. Tapi memulai tadi karena ada unsur delay, proyek yang delay, apalagi itu mungkin infrastruktur, itu betul ada efek yang mesti dihitung ulang. Nah, dihitung ulang ini makanya mungkin salah satu pertimbangan untuk yang infrastruktur tetap jalan terus karena ada masalah tadi ini. Kalau menunda itu akan timbul biaya. Nah, demikian juga ya efisiensi itu akan ada di semua BUMN termasuk banking. Nah, ini karena biasa kalau katakanlah ya salah satu rasio kalau di banking untuk efisiensi adalah BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Sudah pasti kita bisa menduga kalau ada yang penundaan kreditnya bermasalah, itu pasti akan meningkatkan pengisiannya dan dampak ke biayanya. Tetapi tadi itu salah satu komitmen tadi perbankan untuk membantu sejumlah usaha, termasuk UKM, yang mengalami kesulitan, sehingga problem non-performing loans-nya dapat ditolong, yaitu dengan tadi ya, dipermudah. Tapi permudah tetap masalah kolektibilitas muncul, dan itu mengakibatkan BOPO-nya besar kemungkinan naik, mengalami kenaikan. Itu mungkin salah satu contoh di perbankan. Di tempat lain juga saya kira tidak jauh beda. Apalagi kita bisa sebut ada 20 BUMN yang memang raksasa. Raksasa yang memang dia di atas 50 triliun asetnya. Raksasa. Mungkin kalau yang relatif lebih kecil, tidak begitu kelihatan masalahnya, tapi yang besar memang susah. Dan untuk yang besar, kelas BUMN besar ini, di atas 50 triliun, itu susah sekali atau kita detail satu-satu bisnis prosesnya, itu tidak mudah. Sehingga bisa tadi problem dalam supply chain, itu jangankan antar BUMN, dalam BUMN juga problem, dan antar BUMN memang tidak mudah. Tapi memetakan kondisi ini memang penting. Nah, moga-moga di situasi yang sekarang lagi slow down, itu justru kesempatan untuk melihat kondisinya sebetulnya apa yang paling terkena dalam supply chain yang ada. Tapi kalau boleh kami lihatkan di set kami yang sebelumnya, itu bisa dibilang di semua tahapan tuh kena dari kegiatan ini ya, atau BUMN. Makanya sudah pasti bisa kita duga, sudah pasti ya, kondisinya akan mengalami penurunan dalam revenue dan laba. Tetapi untungnya sampai minus, moga-moga tidak banyak. Moga-moga ya, kelihatannya kalaupun ada dari 10 BUMN yang memang sudah merugi dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa duga di bawah 10 yang tambahan baru, kalau memang berlarut-larut masalah ini. Sementara mungkin gitu, Pak Arif. Tanggapan kami. Baik, terima kasih banyak Pak Willem. Karena waktu yang terbatas, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Reza Baskara Sutapa. Ini sedikit berbeda karena pertanyaannya terkait dengan pasar saham Pak gitu. Jadi tentu saja penurunan laba BUMN dikhawatirkan bisa mengganggu penerimaan dividen di stock market yang nantinya bisa membawa dampak psikologis bagi investor. Mungkin dari Pak Willem ada insight bagaimana caranya untuk meminimalkan outflow dari pasar modal, terutama untuk saham-saham dari BUMN yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Dan juga kalau misalnya kita lihat di berita, Pak, memang katanya sih ada yang menyampaikan bahwa yang return-nya itu paling terdampak itu adalah perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Jadi mungkin bisa sedikit disatukan ini dampak dari COVID terhadap BUMN terkait dengan pasar saham. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Arif. Pertanyaannya dari Pak Reza. Jadi memang kalau kita boleh sebut yang karena BUMN juga performanya biarpun cuma sekitar 20, 30 ya, 20. Tetapi memang besar-besar. Yang masuk itu juga memang yang bagus-bagus ya, memang yang besar-besar ya. Blue chip lah apa ya, sehingga mempengaruhi. Jadi kita lihat ini untungnya investor portofolio di dunia itu bisa dibilang juga kekurangan pilihan karena kebetulan semua negara dunia juga terkena untungnya ya. Jadi kita bukan cuma kita saja yang menghadapi masalah dalam memperoleh return baik dari dividen maupun capital loss atau capital gain, tetapi dunia. Jadi kita cuma berharap seperti tadi. Jadi ini semua bisa dibilang, kecuali mungkin ada komoditi tertentu yang masih bisa punya harapan, tetapi untungnya seperti itu. Jadi portofolio
investor memang akan pasti berpengaruh, akan berdampak, tetapi akan berdampak ke semua. Dan memang kita bisa menduga sementara ya, jadi kita bisa menduga sementara dividen memang akan mengalami penurunan. Meskipun dugaan saya yang dividen ini kan berarti dipengaruhi oleh performa tahun lalu ya. Performa, tapi banyak yang, seperti katakanlah pemerintah, uang yang banyak di bulan April ini, karena belum semua memasukkan pajak misalnya, katakanlah, tapi kan ada sisa anggaran. Nah, mungkin itu akan mempengaruhi dari perusahaan-perusahaan juga nih, untuk memanfaatkan paling tidak menjaga cash flow dan mempertahankan continuity perusahaan di masa depan. Jadi kalau boleh sebut tadi memang benar tadi ya, saham mengalami penurunan, dan mengapa BUMN-BUMN yang raksasa ini dibeli karena pendapatan yang besar tadinya ya, raksasa-raksasa ini pasti akan mempengaruhi performa dari HASA, indeks harga saham sendiri. Jadi benar Pak, jadi kalau fenomena itu ada kemungkinan, dan kita itu saja sih harapan kalau dunia usaha. Yang penting istilahnya ada istilah peak, tapi mungkin juga ada istilah plateau ya. Yang penting sudah mencapai dataran yang datar lah ya. Sehingga tapi kalau masih mendaki terus, kita masih belum bisa hitung sama sekali. Nah, ini moga-moga hari-hari ini bahkan dari tanggal 9 April lalu itu sudah ada harapan lah ya. Bisa bikin menghitung sehingga tidak perlu kita melihat harga saham jatuh lebih jauh. Mungkin begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Willem. Semoga untuk Pak Reza, pertanyaannya sudah terjawab dengan baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Febrina Astria Verasfera. Ini pertanyaannya terkait dengan penerbitan surat utang, yaitu pandemic bond, Pak. Gitu. Apakah akan memiliki dampak ke BUMN kira-kira? Ini yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Saya kira tadi ya, membiayai anggaran defisit yang besar ini, itu diperlukan tadi, surat utang tadi diperlukan untuk membiayai tadi nih, solusi di kebijakan fiskal, yaitu anggaran defisit yang sangat besar, dan dinaikkan, bahkan sudah perlu mengubah legalnya, ya sehingga bisa dimungkinkan. Mau nggak mau pembiayanya lewat SUN tadi. Kalau secara makro, implikasinya mungkin bukan sekarang, karena SUN itu tadi masuk ya uangnya, tapi pembayarannya nanti di tahun-tahun depan pasti ada pembebanan buat masyarakat, termasuk buat dunia usaha. Tapi kalau jangka pendek, ini yang kita diuntungkan, kita kebutuhan yang berada di jangka pendek ya diuntungkan, artinya uangnya sekarang. Termasuk BUMN untuk membelinya, menggunakannya, menempatkannya pada tempat yang relatif aman, karena terbitan dari government atau pemerintah. Jadi mungkin in the short run, oke, sebagai penempatan, dibanding penempatan pada saham dan instrumen finansial lainnya, gejolak masih cukup tinggi. Nah, penempatan ini sebetulnya aman. Tapi in the long run, nah ini tentu akan bisa membawa implikasi pada pembayarannya. Tentu untuk membayar utang tidak ada jalan lain dari kenaikan pajak. Itu yang akan berdampak kepada baik individu maupun badan usaha. Mungkin begitu kira-kira Pak, respon sementara. Saya kira mungkin atas Ibu Febrina. Ya, baik. Terima kasih banyak. Semoga untuk Ibu Febrina, jawaban yang diberikan oleh Pak Willem sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Untuk selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari, ini saya nggak tahu apakah Bapak atau Ibu ya, tapi saya asumsikan Bapak Dars Wibowo. Pertanyaannya adalah bagaimana dampak COVID-19 terhadap BUMN yang masih bertumpu pada Public Service Obligation. Jadi mungkin yang spesifik masih bertumpu pada PSO, Pak. Apakah ada perbedaan gitu dari dampak secara umum, kalau tadi kan sudah disampaikan BUMN secara umum dan juga untuk beberapa sektor, tapi bagaimana yang terkait langsung dengan yang masih bertumpu pada Public Service Obligation? Terima kasih pertanyaan Pak Wibowo. Jadi Pak, bisa dibilang meskipun dia PSO, tetap karena dia PT, tetap merupakan target keuntungan tetap dibebankan kepadanya. Dalam kajian kami di lembaga manajemen memang ada pemikiran sebaiknya yang PSO dipisahkan. Mungkin saja dikembalikan ke kementerian teknisnya. Mungkin saja ya. Tetapi karena sampai saat ini masih di bawah Kementerian BUMN, itu memang ada kewajiban untuk tetap memperoleh laba. Karena itu effort untuk meraih laba juga tetap harus ada. Sementara untuk yang pelayanan publik tetap, saya kira itu memang udah komitmennya, dan kebetulan didukung oleh pendanaan pemerintah nih. Pendanaan pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik diutamakan. Tapi jadi itu mungkin pas secara waktu, tetapi
tetap akan mempengaruhi bisnis lainnya. Saya kira semua BUMN yang PSO pun ada lain bisnisnya yang memang profit, ya, yang bisa dapat menghasilkan keuntungan, tapi itu pasti akan terpukul. Untuk yang pelayanan publik, pasti aman karena ada dari anggaran pemerintah. Bahkan anggaran pemerintah dinaikkan menjadi luar biasa besar tadi ya. Kalau saya tidak keliru di angka 5,07% dari BDB atau GDP. Jadi saya kira mungkin moga-moga no problem, tapi harapannya in the long run tadi ya, ini mesti dispesifikan yang BUMN PSO sehingga bisa mendapat perhatian khusus. Kinerjanya khusus, indikator kinerjanya berbeda. Mungkin moga-moga bisa membantu menjawab dari pertanyaan Pak Wibowo tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Willem. Untuk Pak Darswibowo, semoga sudah terjawab dengan baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini kebetulan dari ex-mahasiswa Pak Willem dari MMUI tahun 2018, ini disebutkan. Pertanyaannya adalah terkait apakah ada skenario perubahan skema pembayaran oleh pihak ketiga, pembayaran kepada pihak ketiga oleh BUMN, baik mengenai termin pembayaran atau struktur pembayarannya demi cash flow BUMN lebih sehat. Karena berdasarkan informasi yang diterima, itu sudah ada proses-proses renegosiasi untuk struktur pembayaran. Ini mungkin sifatnya yang general ya Pak ya, gitu, karena kan mungkin untuk masing-masing BUMN bisa berbeda. Silakan Pak. Ya, baik Pak Farid ya. Terima kasih. Tentu kedua belah pihak pastinya ya, kalau kita ingin mengajukan permohonan, tentu melakukan persetujuan. Kecuali tadi dari government ada insentif-insentif yang diberikan, stimulus. Tapi kalau itu pihak ketiga, non-government, tentu ya penting di kedua belah pihak nih. Tidak bisa sepihak dalam penyelesaian restrukturisasi utangnya. Biasanya kalau pengalaman 2008, pengalaman 1998, itu cukup alot tentunya ya, bahkan mungkin mesti sampai segala letter of intent dan sebagainya. Tetapi itu tadi ya, yang penting kita mampu, yang penting bagi dalam hal-hal seperti ini, kita mampu meyakinkan komitmen tadi ini. Ya, katakanlah dipermudah sekarang, selanjutnya komitmennya apa? Tapi kalau hanya skemnya meminta kemudahan atau keringanan dalam skim pembiayaan, tentu sulit. Yang penting tadi bagaimana meyakinkan komitmen apa yang diberikan pada saat selanjutnya, ya, begitu situasi pulih atau apapun termin periodenya, ya, termin waktunya. Saya kira itu aja. Itu biasanya problem berlarut-larut karena kita merasa kita yang benar. Negosiasi itu mesti kita memahami pihak lain dan berusaha untuk meyakinkan pihak lain. Kalau itu kita tidak berhasil meyakinkan, ya selesai. Kuncinya sih di situ saja sih sebetulnya. Saya kembalikan demikian pertanyaan dari tadi ya terkait dengan dari student ya, dari mantan mahasiswa. Baik, terima kasih banyak Pak Willem. Untuk Pak Tessa, semoga jawaban yang diberikan sudah jelas dan juga komprehensif. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Irwan. Pertanyaannya terkait dengan BUMN sektor manakah yang akan memberikan kontribusi signifikan untuk menstimulus perekonomian pada masa recovery setelah COVID, dan bentuk dari stimulus dari pemerintah itu kira-kira seperti apa untuk mendorong sektor tersebut? Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih ya. Tadi kalau dilihat dari CSR, relatif mungkin besar itu, Ibu Bapak, 1 triliun, 3 triliun itu kan besar ya. Tetapi mungkin tidak sebesar seperti nuansanya pemerintah. Kalau pemerintah kan 405 triliun. Nah, mungkin nggak mesti besar. Tapi jadi BUMN juga, tadi kita sebutkan, makanya selain kapasitas, kita juga sebutkan bahwa mereka juga terkena implikasinya. Pasti juga terkena. Sehingga untuk BUMN membantu pengelontoran dana, sebatas tadi ini, terkait dengan CSR tadi, yang bisa dilakukan, dan selanjutnya usaha-usaha yang mungkin sedang istilahnya lagi naik daun dalam situasi ini, misalnya farmasi, atau mungkin telekomunikasi, mungkin akan mendapat, kita belum tahu hitungan simulasinya seperti apa, apakah mereka di satu sisi mungkin misalnya ada kebutuhan impor, tentu akan sangat terpengaruh, tidak saja soal kursnya, tetapi juga ketersediaannya. Dan itu akan berbahaya bagi kelangsungan operasinya. Jadi itu mungkin kalau boleh disebut tadi, mungkin saya boleh rapikan tadi, berarti kalau ditanya government, segala upaya untuk menolong sektor-sektor ekonomi, itu udah tergambar. Jadi terhadap badan usaha ya, tapi kalau badan usaha kemudian juga
punya skim-skim untuk memberikan bantuan, mungkin tidak begitu mudah, karena mereka juga bisnis yang terkena dampaknya. Dan kita tahu, kalau dari CSR, katakanlah kita sebut 2% dari laba sebelumnya, paling angkanya seperti tadi. Angkanya paling sekitar 1-3 triliun. Perlu catat bahwa angka itu juga besar. Angka itu juga pengaruh. Tapi itu yang mungkin dalam sisi rupiah. Tapi yang kami coba angkat lewat presentasi tadi, sebetulnya paling gampang seperti ini. Bapak Ibu mungkin bisa lihat bahwa namanya mobil-mobil dinas lah, atau namanya tempat, itu kan mungkin terkait dengan penyelesaian masalah COVID-nya, yaitu penyelesaian masalah kesehatannya. Mungkin bisa membantu dalam logistik atau distribusi, ataupun penyediaan tempat bagi yang isolasi dan sebagainya mungkin sangat dimungkinkan. Artinya tersedia fasilitasnya. Dimungkinkan. Mungkin demikian, Pak. Kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Willem. Ini setelah saya scroll ke bawah, tampaknya ini akan menjadi pertanyaan terakhir untuk sore ini, karena yang lainnya sifatnya lebih pada komentar. Pertanyaan terakhir ini datang dari Ibu Herda, Sekretaris Fakultas kita sendiri. Pertanyaannya, dengan berlakunya PSBB di hampir seluruh Indonesia, bagaimana operasional BUMN bisa mendukung ekonomi? Karena revenue-nya, ini sebenarnya terkait dengan yang tadi sedikit, bagaimana BUMN bisa mendukung ekonomi karena revenue yang sudah menurun, utamanya di area konstruksi, perdagangan, dan jasa, gitu. Mengingat misalnya dari PT POS itu kelihatannya tidak dibutuhkan, tapi sebenarnya jasa kurir itu masih dibutuhkan, dan juga dari transportasi, seperti yang Bapak sebutkan di dalam pemaparan tadi, seperti Garuda dan KAI itu sudah berhenti untuk mengangkut penumpang. Mungkin ada insight mengenai terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh BUMN, Pak. Kalau bisa ditambahkan, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit ya mengenai kontribusi dari BUMN untuk mendorong recovery perekonomian. Nah, betul. Terima kasih, Pak. Bukan tadi Pak Herja mengingatkan kata recovery. Kita moga-moga menuju ke sana. Jadi, Bu Herda betul. Tadi untungnya dari PSBB ini itu banyak ada dimungkinkan ya, ada sejumlah usaha yang dimungkinkan untuk tetap bisa berjalan. Nah, tadi ya termasuk yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dengan mendistribusi kebutuhan pokok. Demikian juga ya, saya lihat ada beberapa sektor utilities yang bisa tetap running sehingga jalan, termasuk banking. Banking juga tetap, dan kita tahu ini 4 bank kita, terutama bank-bank kita ini, maaf ya, bank-bank Persero ini, itu besar itu ya, pengaruhnya juga terhadap ekonomi kita. Besar. Secara aset, raksasa-raksasa, 1.000 triliun, lebih 1.200 malah, BRI dan Bank Mandiri. Untuk yang sektor real, yang mendekati itu cuma Pertamina. Baru kemudian ada PLN di belakang dengan nilai yang lebih kecil ya, di bawah atau di bawah itu. Jadi betul, jadi sementara berada kalau lihat dari BUMN-nya tetap bisa running, meskipun pasti akan terpengaruh atau dihantam oleh badai COVID ini, pendapatan yang berkurang. Tapi kita tahu dalam PSBB tadi pengecualian beberapa usaha, kebetulan itu sektor-sektor yang memang masuk BUMN kita. Jadi demikian mungkin ya pengaruhnya terhadap aktivitasnya, dan kita tahu semua usaha itu ada multiplier-nya. Jadi kalau mereka berkurang, katakanlah akibatnya karena berkurang, maka jasa iklannya juga, pemberi iklan tentu akan berkurang, tentu akan juga memukul kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk mungkin sosial media, dan seterusnya, pengaruh dari hal-hal tersebut, karena mereka selalu memiliki dana yang besar untuk membantu kegiatan-kegiatan tadi, ya, kegiatan-kegiatan mulai sosial, komersial, dan lainnya, lewat iklan dan kegiatan-kegiatan terkait. Jadi mungkin itu yang berkaitan dengan pertanyaan Berda mengenai BUMN yang terkena dampak. Kalau konstruksi kita tahu adalah proyek-proyek yang masih tetap jalan, infrastruktur, sehingga mengamankan untuk BUMN konstruksi yang masih. Tapi bahwa ada pengaruh tetap ada. Cuma selama masih ada operasi, selama ada pemasukan, saya kira masih memberi harapan. Paling nggak untuk cash flow, kondisi pengeluaran yang ada. Demikian ya, pertanyaan dari Berda. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak Willem. Mohon maaf, Pak, ini masih ada 2 pertanyaan lagi yang bisa dijawab. Saya lihat waktunya seperti masih cukup, mungkin bisa dijawab dengan singkat. Yang pertama, apakah pertanyaan dari Bapak Akmal Lagerana, pertanyaannya dampak dari COVID terhadap isu tenaga kerja di BUMN. Kalau tadi Pak Willem sudah sempat menyebutkan terkait dengan adanya gelombang PHK dan lain-lain, mungkin bisa, kalau misalnya ada tambahan terkait hal tersebut, mungkin bisa disampaikan, Pak.
Silakan. Terima kasih Pak Akmal. Interupsi sedikit, saya sempat lihat di chat ini ya. Mohon maaf saya nggak sempat otak-atik karena lagi menjawab. Jadi terima kasih atas semua respon yang ada. Jadi Pak Akmal, ini memang yang kita khawatirkan karena istilahnya gelombang kedua dari problem seperti ini itu adalah tadi implikasi kepada PHK. Kalau gelombang pertama itu terkait dengan COVID-nya, medisnya, tapi gelombang dua. Nanti akan ada di seri session ini kawan-kawan kita ya, baik dari LD, dari LPM, dari PEBS, dari UKM Center, nanti akan juga akan membahas ke sana juga. Tapi kalau boleh kami sebut di sini, memang makanya itu aura positif itu penting karena bagi dunia usaha itu prediksinya. Kalau sampai tidak bisa prediksi, waduh repot juga ya. Mereka bertahan, maka bisa collapsing. Ya, jadi tapi kalau udah ada gambaran, berapapun, yang penting ada informasi lah, gambaran. Mau berapa bulan ke depan, ada gambaran. Karena mereka juga mesti menghitung perencanaan cash flow-nya. Untuk raksasa-raksasa swasta maupun BUMN, mungkin kuat cash flow-nya ya sampai berbulan-bulan ke depan. Tetapi saya kira tadi ya, jadi bagi BUMN maupun dunia usaha, sebagian besar mesti menghitung baik-baik ya perencanaan cash flow-nya, sehingga intinya akan mempengaruhi ke tenaga kerja. Kalau mereka sudah ada gambaran, mereka bisa lebih tenang untuk membatalkan atau mungkin menunda atau mungkin sama sekali tidak melakukan rencana PHK. Kira-kira itu sih kuncinya kalau di tenaga kerja. Kita bersyukur sekali bahwa dalam hari-hari ini ada aura positif, sehingga dunia usaha sudah, bukan berarti langsung buka usaha, tetapi sudah punya pemikiran, pertimbangan untuk bisa kembali lagi menjalankan usahanya. Kira-kira itu kalau pertanyaan dari Pak Akmal, jadi isu tenaga kerja ke sana. Dan saya kira kalau BUMN, saya belum tidak dengar sama sekali mengenai isu PHK, karena saya kira kondisi semuanya itu masih dalam keadaan yang baik, selama masih tidak terlalu lama istilahnya ya, tidak sampai berlarut-larut masalah ini. Oke. Mungkin itu ya, pertanyaan Pak Akmal. Baik, terima kasih baik Pak Willem. Ini mungkin pertanyaan terakhir, benar-benar terakhir, mengingat waktu sudah hampir menunjukkan pukul 17.30. Sebenarnya terkait dengan respon yang Pak Willem berikan terhadap pertanyaan sebelumnya dari Pak Akmal. Ini kalau tadi Pak Willem sempat menyebutkan mengenai review mengenai cash flow. Nah, kalau ini pertanyaannya terkait dengan revisi planning jangka menengah dan jangka panjang dari BUMN, Pak. Gitu. Jadi apakah sudah membuat BUMN kemudian merevisi planning jangka menengah dan jangka panjangnya, dan lesson learned yang bisa diambil itu kira-kira apa? Silakan Bapak. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi betul. Jadi ini mungkin juga ini semacam kita pembalikannya yang kita selama ini yakin dengan rencana-rencana, roadmap dan seterusnya. Ini kita belajar kembali dengan ini lesson learn paling penting dari apa yang kita alami ini, yaitu kita coba betul melihat ya, memitigasi situasi yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Praktis tidak ada yang memitigasi lebih dulu keadaan seperti ini. Nah, ini proses jadi penyusunan rencana-rencana juga kembali ke pemetaan awalnya, pemetaan proses bisnisnya. Problem dari kita itu kan biasa bisnis prosesnya karena sudah bisnis as usual, udah tidak lihat lagi nih bahwa ada hal-hal yang memang harus diantisipasi, termasuk kejadian yang mungkin tak pernah diduga setelah depresi besar tahun 30-an. Jadi kejadian yang memukul cukup besar, meskipun harus kita catat bahwa problem-problem seperti itu, seperti periode depresi dan sebagainya, itu bisa bertahun-tahun, 10 tahun ya. Dan kita untungnya ya, sejauh ini dalam tempo bulan kita sudah ada gambaran. Tidak sampai 100%, ada berapa yang menyebutkan angka 97% penyelesaiannya ya, tapi paling ada gambaran. Jadi kalau boleh sebut tadi, mau nggak mau memang harus revisi, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Biasa orang kita kenal dengan RCPP, atau strategic plan, dan sebagainya, merevisi, memantau hal-hal yang kita tidak lihat secara detail selama ini. Termasuk tadi ya, kita mungkin sudah belajar banyak mengenai risk management, tapi ternyata ada hal-hal yang tak bisa kita bayangkan ya, yang memang membuat kita harus selalu menghitung baik-baik dengan rencana jangka panjang yang harus dimulai dengan pemetaan proses bisnisnya. Mencek lagi ya bisnis proses yang ada. Nah, mendengar tadi Pak Arif juga sudah menyebut pertanyaan terakhir, Pak, mungkin ya, karena pertanyaan saya mohon maaf kalau mungkin dari presentasi maupun ucapan-ucapan tanya jawab tadi ada yang nggak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Begitu kira-kira ya Pak, kira-kira udah ini ya, saya ya. Dan baik.
selamat berbuka puasa sebentar bagi Bapak Ibu sekalian. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Willem atas jawaban dan juga atas pemaparannya. Benar-benar merupakan materi yang sangat menarik, dan juga terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dalam acara ini, terutama bagi Bapak Ibu yang juga sudah mengajukan pertanyaan. Bisa saya simpulkan sedikit bahwa pada intinya dari seluruh total, tadi Pak Willem menyebutkan ada 114 BUMN, semuanya terkena dampak dari COVID, namun dalam beberapa minggu dan beberapa hari terakhir ini sebenarnya sudah ada aura positif. Sisi positif yang ada sebenarnya adalah walaupun ada prediksi bahwa kinerja dari BUMN itu akan menurun, tapi 90% tetap diharapkan akan tetap berada pada kondisi laba ya Pak ya, walaupun nilainya memang menurun. Kalaupun memang terjadi kerugian atau penurunan, itu juga bisa disebabkan oleh yang sebenarnya sudah diakibatkan oleh kinerja sebelumnya, jadi bukan dampak langsung dari COVID. Kemudian untuk untuk tadi terkait dengan dampak dari COVID terhadap BUMN, terkait dengan pasar saham, tadi salah satu yang saya catat adalah kuncinya di BUMN diharapkan bisa menjaga cash flow, dan juga untuk restrukturisasi, karena tadi banyak pertanyaan terkait bagaimana penyelesaian kontrak dengan pihak ketiga, renegosiasi, dan lain-lain. Kata kunci yang saya catat dari penjelasan Pak Willem itu adalah kemampuan untuk benar-benar meyakinkan dan menunjukkan adanya komitmen gitu, bahwa memang renegosiasi dan restrukturisasi itu dibutuhkan dan memang disebabkan oleh COVID dan bukan karena faktor lain. Gitu. Jadi hal tersebut yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam sesi ini ketika saya menjadi moderator ada kekurangan, mohon maaf atas hal tersebut. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-certificate, itu nanti bisa mengisi form yang sudah disediakan oleh panitia gitu. Ini tadi sudah disampaikan oleh Humas FEB UI, tapi ini saya sampaikan lagi karena daripada Bapak Ibu harus scroll ke atas lagi, tapi saya sampaikan lagi di sini di chat. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi di www.feb.ui.ac.id/sertifikat-bincang-sore-bersama-feb-ui. Kemudian ditunggu hingga tanggal 5 Mei 2020. Kemudian nanti dari Humas juga akan memberikan materi, ya tadi Pak Willem sudah menyampaikan bahwa materinya juga nanti akan di-share, nanti akan difasilitasi oleh Humas FEB UI. Bapak Ibu yang sudah mendaftar nanti bisa mendaftar dengan email, nanti akan disampaikan alamat emailnya untuk kemudian dikirimkan materi pada hari ini. Perlu saya ingatkan juga bahwa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Beta, bahwa acara yang sama akan hadir kembali minggu depan setiap hari Selasa kalau saya tidak salah. Untuk acara minggu depan ini tentatif, tapi mungkin bisa saya sampaikan sedikit. Topiknya adalah kebijakan keuangan perusahaan dalam pandemi COVID-19, di mana yang akan menjadi narasumber adalah perwakilan dari Pusat Pengembangan Akuntansi. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang akan berbuka puasa, saya ucapkan selamat berbuka, dan semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih, sampai berjumpa di acara Bincang Sore bersama FEB UI di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Adi. Tunggu minggu depan. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Willem. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua.